BMKG memprediksi hujan lebat melanda sebagian besar wilayah Indonesia hingga pergantian tahun. Hujan lebat akan terjadi pada sore dan dini hari. Kita ikuti laporan jurnalis Kompas TV Dipo Nur Bahagia dan Ganiar Febrian bersama Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG. Untuk membahas bagaimana kemudian perakiraan cuaca di akhir tahun 2022, saya akan membahasnya dengan Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG dengan Pak Fahri Rajab. Pak Fahri, sehat Pak? Alhamdulillah sehat Mas. Beberapa hari ke belakang hujan terus Pak. Nah, dari BMKG sendiri mungkin bisa dijabarkan Pak, perakiraan cuacanya di akhir tahun 2022 bagaimana, mungkin bisa dijelaskan melalui monitor ini Pak. Ya, jadi memang saat ini sebagian besar wilayah Indonesia sedang dalam periode puncak musim hujan ya. Hujan dengan intensitas lebat bahkan sangat lebat masih berpotensi terjadi. Dari pemantauan terakhir kami bisa dilihat di sini misalnya Pulau Jawa ya. Nanti di tanggal 30 ada potensi hujan dengan intensitas sangat lebat di sekitar Jabodetabek, Jawa Barat bagian utara ya. Kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara ya. Itu masih ada potensi, baik itu Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur juga ada potensi hujan. Sebarannya cukup merata namun intensitas lebih tinggi cenderung terjadi pada siang menjelang sore dan juga dini hari. Oke. Untuk di DKI Jakarta sendiri kan selain ada intensitas hujan yang meningkat, tetapi juga permukaan air laut ini dapat dikatakan meninggi. Artinya ada potensi banjir. Bisa dijelaskan terkait dengan hal ini? Iya, kalau rob itu kan memang fenomena astronomis yang rutin terjadi setiap bulan ya. Jadi ketika bulan purnama dan bulan mati gitu ya. Nah ini memang ada potensinya. Ini yang perlu kita waspadai ketika hujan lebat, baik itu di atas Jabodetabek maupun di daerah hulu yang berbarengan dengan terjadinya rob ini, pasang laut maksimum ini yang perlu menjadi kewaspadaan. Tadi juga saya sempat mengikuti konferensi pers yang secara resmi dilakukan oleh BMKG, ada kerjasama antara BRIN dan juga BMKG terkait dengan modifikasi cuaca. Apakah kemudian hal ini akan dilakukan beberapa hari ke depan atau mungkin sudah dilakukan bahkan Pak? Ya, jadi teknologi operasi TMC, teknologi modifikasi cuaca sudah kita mulai dari tanggal 25 Desember kemarin. Dan di tanggal 26 kita memulai penerbangan untuk seeding atau penyemaian inti kondensasi, dalam hal ini garam ya, kita tebar garam. TMC ini ditujukan untuk mengurangi atau meredistribusi awan-awan hujan gitu ya. Jadi ada daerah-daerah yang memang menjadi prioritas kita untuk kita amankan agar tidak terlalu banyak hujan yang turun di sana. Fahri Rajab, Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG, terima kasih waktunya untuk Kompas TV. Kami bahas potensi cuaca ekstrim di Jabodetabek bersama Erma Yuli Hasin, peneliti klimatologi Pusat Riset dan Teknologi Atmosfer BRIN. Selamat petang Bu Erma. Selamat petang, Mbak. Bu Erma, BRIN sebut besok ada potensi banjir besar di Jabodetabek. Bersiap hujan ekstrim dan badai dahsyat. Di mana saja? Ya, kalau kita bicara di mana saja, ya karena gini, kita harus tahu mekanismenya dulu ya. Mekanisme kenapa ada potensi ekstrim itu ada dua sumber. Yang pertama dari Laut Jawa, yang saat ini badainya belum turun, jadi badainya disebut badai konvektif skala meso di atas Laut Jawa, terus-terusan berhari-hari ada di sana. Sampai detik ini pantauan kami juga BMKG menunjukkan hal yang sama. Kemudian yang kedua ada sumber baru gitu. Sumber baru ini kemarin-kemarin nggak ada gitu. Nah, karena sumber baru ini baru muncul kemarin gitu ya. Dan baru mengalami intensifikasi hari ini, maksudnya pengaruh ke daratnya ya, ke wilayah pesisirnya itu dari jam 3 pagi tadi begitu ya. Nah, kapan gitu ya, kapan yang sumber baru yang dari Samudra Hindia ini akan masuk ke darat? Karena yang di Samudra Hindia yang dari siklon tropis ini ya, pemicunya dari siklon tropis Darian, ini badainya jauh lebih besar, lebih kuat, dan dia membentuk, saya katakan jalan tol gitu ya, jalan pintas menuju ke darat, mengkoneksikan diri dengan Selat Sunda di Laut Jawa. Jadi ada dua sumber. Kalau dua sumber kemudian dihantarkan oleh angin dari barat dan angin dari utara, apa yang terjadi? Berarti kan ada pertemuan angin ya, dan badai yang dari Laut Jawa masuklah ke utara, berarti mungkin akan masuk lewat Teluk Jakarta, tetapi bagian timurnya ya agak. Dan itu terjadinya besok Bu, untuk yang paling ekstrimnya? Ya, besok itu masuk. Timing masuknya Mbak ya, timing masuk ke pukul berapanya bisa diprediksi Bu Erma? Ya, artinya dari pagi timingnya sudah masuk. Jadi yang pertama kena itu mungkin akan pesisir di Banten, di bagian selatan ya. Dan masuk mungkin akan mempengaruhi wilayah Lebak dan sekitarnya begitu. Nah, kemudian yang bagian utaranya dia masuk lewat
pintu dari timurnya Teluk Jakarta itu gitu. Nah ini dua hal ini timingnya akan terjadi besok, dimulai dari sekitar pagi hari, jam ya bisa jam 7, 8 atau 9 begitu ya, sekitar itulah, sekitar pagi hari itu intensifikasinya. Kalau pesisir itu tadi Ibu bilang, kemudian ada di Banten juga, ini efeknya gelombang tinggi atau badai yang pelan-pelan dari pesisir menuju ke daratan? Ini efeknya hujan. Jadi yang kita lihat prediksinya itu adalah hujan, potensinya itu adalah hujan. Hujan itu masuk gitu. Nah hujan ini kan hujan badai, hujan yang disertai dengan angin kencang begitu kan. Nah hujan ini sebenarnya saat ini pun sedang hujan besar ini di Laut Jawa begitu loh. Jadi yang tadi saya katakan tol hujan pun di Samudra Hindia juga hujan di atas lautnya. Artinya apa? Laut Jawa yang mengalami hujan terus-terusan seperti itu, itulah yang membuat banjir rob semakin parah. Jadi banjir rob yang sekarang terjadi dari tanggal 21 itu bukan rob yang air naik pelan-pelan, Mbak. Kalau air naik pelan-pelan, nggak ada angin kencangnya, nggak ada hujannya di laut, itu ya rob biasa. Tapi yang saat ini terjadi bukan itu. Gitu. Hampir seluruh Laut Jawa itu mengalami badai gitu, badai konvektif itu. Nah inilah yang memicu angin kencang, gelombang tinggi, dan juga hujan ya yang dihantarkan ke pesisir. Ada hujan, ada badai ekstrim juga ya. Di Jabodetabek itu apa yang harus kita waspadai sebagai warga Jabodetabek, Bu Erma? Ya artinya kan ada sumber hujannya kan bukan hanya di wilayah daratnya ya, tapi juga dari laut kan, dari laut masuk ke darat. Kemudian ada dari hulu itu artinya dari selatannya, karena besok tuh mungkin kemungkinan itu akan dimulai dari selatan dulu, pesisir selatan, baru kemudian bergerak ke utara. Berarti kan yang akan kena mungkin Bogor, Kabupaten Bogor dan seterusnya begitu ya, dan kita tahu itu suplai menuju ke Jakarta kan, dasnya begitu ya mengalir ke Jakarta. Berarti ada potensi memberikan suplai ke hilir. Sementara yang dari utaranya sekarang sedang badai hebat di sana, sedang hujan terus-terusan sekarang di Laut Jawanya. Nah artinya yang kita harus waspadai adalah kalau berkaitan dengan hujan ekstrem atau cuaca ekstrem itu kan meminimalkan movement ya, itu strategi paling utama mitigasi. Jadi ketika ada kebijakan WFH itu ya memang itu kebijakan masing-masing, tetapi dalam hal ini sesuai dengan SOP cuaca ekstrim. Jadi dan lebih banyak tinggal di dalam rumah saja ya, artinya berkegiatan di luar dikurangi. Ya, tapi kalau yang dekat dengan das, maka dia harus aktif mencari tahu, mencari informasi ya. Pertama, prediksi dari BMKG harus diketahui gitu, sejak pagi-pagi sudah harus tahu, update terus begitu. Kemudian koordinasi dengan RT RW terdekat untuk mengetahui dasnya sudah setinggi apa begitu ya. Dan karena rumahnya mungkin ada di bantaran dan sebagainya. Nah, ini harus awareness masing-masing, artinya mitigasi dalam kapasitas mandiri begitu ya. Selain mitigasi kan ada juga modifikasi cuaca yang akan dilakukan ya Bu Erma ya. Nah ini seberapa besar sih bisa meminimalkan dampak dahsyat besok? Ya itu tim kami juga gitu ya dari modifikasi cuaca. Ini diharapkan tidak masuk ke darat lebih banyak begitu ya. Jadi mungkin ya awan-awan dijatuhkan ke laut begitu ya. Itu salah satu upaya sih ya, upaya yang kita kerahkan juga gitu ya dari aspek teknologi supaya ya nggak apa-apa, tapi hanya di laut aja gitu ya. Jadi artinya hanya mengurangi, tidak bisa dihindarkan ya untuk besok ya, gitu ya Bu Erma ya. Ya. Baik, bersiap untuk besok ada hujan yang dengan intensitas tinggi dan juga badai ekstrim di sekitar Jabodetabek. Terima kasih Bu Erma Yuli Hastin, peneliti klimatologi Pusat Riset dan Teknologi Atmosfer BRIN sudah berbagi informasi terkait dengan cuaca ekstrim besok di Jabodetabek.